Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik? Tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4. Yang mana kali ini kita akan membahas untuk soal pemecahan masalah di latihan ulangan bab 1 paket 2 ya. Latihan ulangan bab 1 paket 2 itu untuk bab 1 sendiri materinya tentang pecahan. Dan mungkin yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat ya di playlist ISPS Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita ke halaman 28 pemecahan masalah ya. Nomor 1. Oke, saya dekatkan dulu ya. Tentukan suatu pecahan yang lebih besar dari 1/4. Maaf ya, nih ya. Tentukan suatu pecahan yang lebih besar dari 1/4 tetapi lebih kecil dari 1/2 ya. Jadi pecahannya itu lebih besar dari 1/4 tetapi lebih kecil dari 1/2. Nah, kira-kira berapa nilai pecahan tersebut? Nah, di sini ya adik-adik sekalian sudah saya tuliskan ya. Jadi pecahan yang lebih besar dari 1/4 dan lebih kecil dari 1/2 lah. Ini ya, berarti letaknya kira-kira di sini ya. Nah, ini supaya lebih mudah, ini kita samakan penyebutnya dahulu. Coba kita samakan penyebutnya karena ini bisa merupakan kelipatan dari 4 ya. 4 itu kelipatannya ada 2 ya. Maksudnya 2, 4 lah kalau kita lipatkan itu bisa menjadi 4. Nah, maka di sini coba penyebutnya kita jadikan 4. Nah, kalau kita jadikan 4, ini tetap 1/4. Kemudian kalau ini 2 jadi 4, kita kalikan 2, 1 juga kita kalikan 2. Nah, jadinya 1/4 sama 2/4. Nah, penyebutnya udah sama 4, tetapi di sini di antaranya tidak ada karena habis 1/4 langsung 2/4. Nah, bagaimana kalau kita jadikan 8? Bisa ya, 2 dijadikan 8, 4 juga bisa jadikan 8. Kalau 6 tidak bisa, karena 4 tidak bisa dijadikan 6 ya. Kita kali berapa? Nah, susah. Maka kita jadikan 8. 4 jadi 8, kita kalikan 2. Nah, ini ya, jadinya ini. Kemudian 1 juga kita kalikan 2, jadinya 2/8. Kemudian ini 1/2 kita jadikan 8, 2 jadi 8 kali 4. 4 kali 2 8, 1 juga kita kalikan 4. Nah, 4/8. Nah, ternyata di sini kalau penyebutnya kita jadikan 8, kita urutkan ternyata bisa ya. 2/8, 4/8 lah, di antaranya itu ada 3/8 ya. Jadi pecahan yang lebih besar dari 1/4 dan lebih kecil dari 1/2 adalah 3/8. Nah, itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini. Jika 3/n itu sama dengan 0,375, berapakah nilai dari n/10? Nah, ini berarti bentuknya desimal ya. Nanti kita cari n-nya terlebih dahulu. Oke. Untuk nomor 2, ya, kita lihat di sini ya. 3/n sama dengan 0,375. n/10 sama dengan berapa? Nah, 3/n sama dengan lah 0,375, belakang koma 3 angka berarti artinya per 1000, berarti 375/1000. Nah, sekarang ini kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan 125/125. Atau kita bagi dengan 1 ya. Jadi supaya tidak merubah nilai ya. 375 bagi 125, 1000 juga bagi 125. Nah, hasilnya 375 bagi 125 itu dapatnya 3, 1000 bagi 125 dapatnya 8. Jadi 3/n sama dengan 3/8. Nah, kita kalikan silang ya. Ya, jadi 3 kali n itu 3n, kemudian 3 kali 8 atau 8 kali 3. Nah, ini kita kalikan. 8 kali 3 hasilnya adalah 24 ya. Jadi 3n itu sama dengan 24, maka n sama dengan 24 dibagi 3, hasilnya 8. Nah, n-nya udah ketemu 8. Nah, sekarang berapakah n/10? Tinggal kita masukkan n-nya ya. N-nya 8 berarti 8/10. 8/10 itu sama dengan 0,8. Jadi n/10 itu sama dengan 8/10 sama dengan 0,8. Itu ya adik-adik sekalian untuk nomor 2 ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar persegi di samping. Kita lihat di sini ada persegi
yang di dalamnya juga dibagi-bagi lagi ya. Nah, ini nanti kita supaya lebih mudah kita jadikan persegi dalam bentuk kecil ya, persegi satuan. Nah, oke. Perhatikan gambar persegi di samping. Yang A, tuliskan bentuk pecahan dari bagian A, B, dan C masing-masing. Kemudian yang B, lengkapilah arsiran pada gambar di samping sehingga menunjukkan pecahan 5/32. Nah, ini kita diminta untuk menunjukkan dalam bentuk pecahan ya. A itu berapa, kemudian B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian yang B, kita diminta untuk melengkapi arsiran ini sehingga menunjukkan pecahan 5/32. Oke. Kita lihat di sini ya adik-adik sekalian lah. Gambarnya ini saya buat perkecil lagi, jadinya persegi kecilnya itu ada 1 2 3 4. Itu 2 3 4. 4 kali 4 ada 16 ya, 16 persegi kecil. Kemudian setiap persegi kecil ini kita bagi 4 lagi ya, menjadi 4 buah segitiga. Nah, jadi totalnya di sini adalah 64 ya, 64 segitiga atau ya 64 pecahan ya di sini ya. Oke, setelah itu untuk yang bagian A, kita lihat di sini tadi garisnya sampai sini ya. Nah, bagian A berarti kita hitung di sini 1 2 ini 4 ya, berarti 6 7 8. Berarti yang bagian A itu adalah 8/64. Jadi totalnya ini adalah 64 ya, tadi A-nya 8/64. Kemudian yang B, yang bagian B itu adalah 4/64 ya. Kita lihat di sini yang bagian B. Nah, bagian B itu cuma segini ya, Dede sekalian lah. Jadi yang bagian B itu cuma ini. Ini adalah bagian B ya. Harusnya ini diperlebar lagi. Yang bagian B itu lah ini. Ini yang bagian B ya. Berarti 1 2 3 4. Berarti 4/64 betul yang bagian A-nya di sini. Kemudian yang bagian C juga 4/64 ya. Bagiannya mana? Kalau ini udah tercampur kita lihatlah. Bagian C-nya itu seperti ini ya, 4/64. Itu yang di sini berarti ada di sekalian ya. Ini ya. 1 2 3 4 ini bagian C. Ini bagian C ya. Nah, kalau digambar itu ini bagian C 4/64. Oke, jadi bagian A 8/64, B 4/64, kemudian C 4/64 juga. Sedangkan pertanyaan yang B tadi adalah lengkapilah gambar arsiran pada gambar di samping sehingga menunjukkan pecahan 5/32. Nah, karena tadi kita pecahannya adalah per 64, maka ini kita kalikan 2 ya. Nah, ini kita lihat di sini 5/32. Kita kalikan 2/2 supaya penyebutnya jadi 64 ya. Jadi 5 kali 2 10, 32 kali 2 64. Nah, ini berarti 10/64. 10/64. Padahal di sini tadi baru ada 5 ya. Tadi ini kita hitung 1 2 3 4 5. Lah ada 5 sampai sini bentuknya tadi sampai sini ya, Dede sekalian. Kemudian saya tambah 5 ini atasnya. 1 2 3 4 5 supaya jadi 10/64 ya. Perlu diwarnai 5 bagian ya. 10/64 itu kalau kita sederhanakan lagi menjadi 5/32. Itu adik-adik sekalian ya, untuk penjelasan pemecahan masalah. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.